Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan yang ada di Gedung Pelangi. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom yang ada di Pelangi. Shalom. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, saya kembali mengajak Bapak Ibu mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena kita mau terus belajar tentang tema kita sepanjang bulan Februari ini, yaitu bertindak. Katakan bertindak. Bertindak. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang aktif, orang-orang yang bergerak, bukan berdiam diri, bukan berserah kepada keadaan, bukan bergantung kepada nasib, tapi kita bertindak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya minggu pertama kemarin kita sudah belajar bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan harapan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, bukan menjadi orang yang pasrah kepada keadaan, bukan menjadi orang yang berserah kepada situasi, tapi kita bertindak bersama-sama, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan percayalah, jika kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat pertolongannya, berkatnya, pemeliharaannya akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia memberkati orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau kita bergerak bersama-sama. Kita mau bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Dia mau kita menjadi orang-orang yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu memperdalam lagi, menggali lagi firman Tuhan tentang hal bertindak yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau minggu yang lalu kita diajarkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, yaitu bertindak dalam kebersamaan, dalam kesatuan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bertindak dalam kebersamaan dan dalam apa? Kesatuan. Tuhan ingin kita bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tapi juga Tuhan ingin supaya kita bertindak di dalam kebersamaan dan dalam kesatuan. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, di sana berkat Allah akan dicurahkan. Saudara percaya akan itu, amin? Amin. Keluarga kita akan semakin diberkati Tuhan kalau kita menjaga kesatuan, kebersamaan dalam keluarga. Tuhan akan semakin membukakan pintu-pintu yang lebar, berkat-berkat yang semakin bertambah dalam gereja kita kalau kita menjaga kebersamaan dan juga kesatuan di antara kita. Kalau Bapak Ibu masih ragu apa yang saya katakan, lakukanlah yang satu ini, tapi bukan karena saya suruh. Berantem terus saja di rumah. Berkelahi aja suami istri berantem, maka berkat akan jauh, saudara. Tapi sekali lagi kalau ada Bapak Ibu mau praktekkan berantem terus di rumah, ini bukan karena disuruh oleh Pak Torang, bukan. Tapi yang saya suruh adalah kita melakukan dalam hidup kita, bertindak dalam kebersamaan dan bertindak dalam kesatuan. Maka lihatlah berkat Allah dicurahkan, karena janji Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Kalau kita membangun kerukunan kebersamaan di gereja kita, di keluarga kita, di dalam situasi kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah, yakinlah, berkat Allah selalu tersedia bagi orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Tuhan selalu menyediakannya dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Mungkin kita berkata dalam situasi sekarang, bagaimana caranya ya? Situasinya sulit, situasinya sukar, semakin parah justru terjadi hari-hari ini. Tapi saya beritahu Bapak Tuhan, yang namanya untuk mendatangkan berkat, jangan pusing memikirkannya, tapi arahkan hati kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan yang akan memerintahkan berkatnya datang atas kehidupan kita. Amin. Dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, Dia akan memberkati umatnya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu cerita atau kisah dalam Alkitab, bagaimana mereka membangun kebersamaan, bagaimana mereka membangun kesatuan. Dengan demikian mereka bertindak dalam kebersamaan, bertindak dalam kesatuan. Tuhan menyatakan kemenangan dalam kehidupan mereka. Doa dan harapan saya hari ini,
terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan dari Tuhan terjadi dalam keluargamu. Kemenangan dari Tuhan terjadi dalam gereja kita. Karena kita mau bertindak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan. Yang mau bertindak bersama katakan amin. Terus sebabnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika Bapak Ibu di rumah bisa melihat di layar handphone saudara atau di layar laptop saudara bisa lihat di sana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat karena perangkat yang sangat terbatas, dengarkanlah saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini sehingga Bapak Ibu bisa diberkati melalui kisah yang akan saya bacakan ini bagi kita. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu kalau punya waktu bisa baca sampai dengan ayat yang ke-16, tapi inti dari kisahnya ada dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayatnya cuma 5 ayat, maka saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Katakan sama-sama kemenangan. Kemenangan. Yang di rumah katakan sama-sama kemenangan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Dikatakan begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah, perhatikan dengan baik, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Artinya Musa duduk di atas batu tersebut. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat ke-13 dikatakan, kalau Bapak Ibu memungkinkan bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah dikatakan bahwa Yosua mengalahkan orang Amalek dengan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan sampaikan perlahan-lahan dulu supaya Bapak Ibu bisa menyimak atau mengikuti kronologi dari kisah ini. Saudara dikasih Tuhan, sebelum masuk dalam ayat ke-8 atau saya sebutkan fase di mana mereka menghadapi orang Amalek, sebelum itu di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7 telah dijelaskan bangsa itu sampai di sebuah tempat namanya Rafidim. Di tempat tersebut mereka tidak mendapatkan air. Waktu mereka tidak mendapatkan air, mereka bersungut-sungut, mereka memprotes kepada Musa. Mengapa Musa membawa mereka ke Rafidim di padang gurun tersebut? Tapi apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Musa membawa semua pergumulannya, membawa semua keluhan rakyatnya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, bawalah tongkatmu dan pukullah batu itu, dan keluarlah air dari sana. Dan ceritanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan pada masa itu, yaitu air keluar dari gunung batu Horeb di tempat itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu di Rafidim. Terjadi mujizat seperti itu. Tetapi kisah selanjutnya ada disebutkan orang Amalek datang ke Rafidim, mau menyerang mereka, mau menaklukkan mereka yang sedang ada di Rafidim tersebut. Situasi itu nanti Bapak Ibu ya Tuhan, ada situasi yang tidak terduga dan situasi yang tidak diharapkan. Ada satu kelompok orang atau suatu bangsa namanya orang-orang Amalek mau membinasakan orang Israel yang sedang ada di Rafidim tersebut. Saudara Tuhan, sama seperti kisah kehidupan hari-hari ini. Ada persoalan, ada pergumulan yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan, yang bahkan kita tidak harapkan, tapi datang menyerang kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Pada masa tersebut,
waktu pada saat mereka mengalami ada namanya serangan dari orang Amalek. Dan pada saat itulah Bapak Ibu dan Tuhan, Musa mengarahkan hatinya kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan menyampaikan kepada Musa apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan mereka melakukannya, saudara-saudara Tuhan. Saudaraku, pada saat itu kita lihat dalam ayat yang ke-13 dikatakan, maka bangsa itu memenangkan, atau dikatakan lebih jelasnya, demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek rakyatnya dengan mata pedang. Dengan catatan Bapak Ibu Tuhan, bangsa Israel menang. Katakan sama-sama, bangsa Israel menang. Mereka menang menghadapi Amalek. Sebelum kita mempelajari lebih jauh Bapak Ibu Tuhan, saya mau sampaikan sedikit perbandingan pembelajaran bagi kita tentang kehidupan orang-orang di Babel yang kita baca dalam Kejadian pasal 11 di minggu yang lalu. Supaya kita bisa lebih lihat nanti kontrasnya tentang kehidupan orang-orang yang ada di Rafidim atau orang Israel di Rafidim ini. Pembangunan di Menara Babel, Bapak Ibu Tuhan, dijelaskan dikacaukan oleh Tuhan karena mereka membangun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka juga membangun karena untuk kesombongan dan mencari nama. Mereka kata, mari kita membangun dan supaya apa? Supaya kita mencari nama. Kesombongan yang mereka tonjolkan. Dan pada saat itu Bapak Ibu Tuhan, Tuhan mengacaukan mereka. Yang dikacaukan itu apa? Bahasanya, saudara. Saya terpikir, saudara, waktu saya baca kembali tentang hal itu, waktu mereka melakukan pembangunan Menara Babel itu, dikatakan bahwa bahasa mereka kacau. Bisa dibayangkan begini. Kalau seandainya bahasa kacau, kalau ada orang mengatakan, tolong ambil batu, misalnya, tapi yang didengar paku, gitu. Iya kan? Tolong ambil paku, misalnya kami, tapi yang dengar buku gitu. Dan bahasanya kacau banget. Tapi Bapak Ibu Tuhan, kekacauan itu terjadi. Saya mau menyampaikan kepada kita, bukan karena mereka jadi linglung atau jadi pikun, bukan. Tapi karena Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Tuhan yang mengacaukannya, Bapak Ibu Tuhan. Dan akhirnya dikatakan mereka terserak. Dikatakan dalam Kejadian pasal 11 ayat 8, terhentilah pembangunan itu. Dengan kata lain, kalau ada orang membangun, bekerja, bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka semua akan dikacaukan. Dan mereka bergerak, mereka juga akhirnya berkacau balau, mereka tidak bersatu lagi dalam membangun. Artinya kalau tidak ada kesatuan, tidak ada kebersamaan, dan tidak sesuai kehendak Tuhan, semuanya akan kacau. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-17 yang baru saja kita baca tadi, dijelaskan tentang hal yang sangat-sangat indah, hal yang sangat-sangat luar biasa, di mana Tuhan menyampaikan sesuatu hal kepada bangsa itu, dan mereka melakukannya dengan sungguh sangat baik, dan mereka melakukan dengan sangat benar. Dan saya sampaikan kembali ayat 13, Yosua dan orang Israel menang. Yosua dan bangsa Israel menang. Dan kita akan baca nanti lebih jauh lagi apa yang mereka lakukan. Tapi yang saya mau sampaikan kembali, bahwa dengar baik apa yang saya sampaikan. Semua orang yang berjuang dalam hidup ini pasti ingin menang. Saudara harus setuju, amin? Tapi yang kedua saya sampaikan, bukan hanya orang yang berjuang ingin menang, tapi kita juga sebagai umat Tuhan. Dengar baik, inilah asli hati Tuhan dalam hidup dan bagi kehidupan kita. Dia juga mau supaya kita bisa menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang gagal. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang kalah. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, kita dalam Kristus lebih daripada pemenang. Katakan sama-sama, lebih daripada pemenang. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, kemenangan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, itu bukan hanya sekedar bagian yang disiapkan oleh Tuhan akhirnya jadi dengan sendirinya. Ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan Musa, seperti yang mereka kerjakan di dalam peperangan melawan orang Amalek. Dan saudara Tuhan, kalau saudara ingin menikmati kemenangan, dengar baik, Tuhan sudah siapkan kemenangan bagi kita. Tapi untuk meraihnya Bapak Ibu Tuhan, Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang bertindak di dalam kebersamaan dan bertindak di dalam kesatuan. Katakan sekali lagi, bertindak dalam kebersamaan, bertindak dalam kesatuan. Kalau kita sekali lagi sampaikan mau ingin mengalami kemenangan yang lebih lagi, mari kita bertindak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan. Oh Pak, saya mau bersama dengan siapa?
Ya bersama dengan orang-orang yang membawa kita kepada kemenangan. Bertindak bersama dengan siapa? Bersama-sama dengan orang-orang yang memikirkan kemenangan. Jangan bertindak bersama-sama dengan orang yang gak mau untuk menang. Ya kan ada orang begitu ya. Ayo kita berjuang ya. Udahlah begini-begini aja lah. Gak usah terlalu repot-repot. Yang penting sudah bisa hidup. Katanya begitu saudara. Dan saya bertahu kalau ada orang seperti itu, inilah menjadi kelompok orang yang namanya lumayan. Hidupnya itu hanya lumayan, sudah lumayan. Nggak mau mengalami progres, nggak mau mengalami peningkatan yang lebih. Kenapa? Nggak mau mengalami kemenangan yang lebih. Kenapa? Nggak usah repot-repot lah. Begini juga sudah lumayan. Saudara kalau mau lumayan, hidupnya jadi lumayan-lumayan saja. Tapi orang-orang yang mau mengalami kemenangan demi kemenangan harus berjuang. Dan kalau kita mau berjuang, kita harus berjuang bersama dengan orang-orang yang bersatu hati dengan kita, bergerak bersama-sama untuk meraih dan mendapatkan kemenangan dalam kehidupan kita. Semuanya perjuangan apapun untuk mencapai garis finish dibutuhkan perjuangan. Dan kalau kita berjuang, kita membutuhkan kebersamaan dengan orang-orang yang bergerak bersama dengan kita. Saudara, kalau misalnya saudara naik perahu, ya saya tidak tahu apakah saudara pernah naik perahu sampan, saudara. Ya kalau kita lihat misalkan perlombaan olahraga PON misalnya, pertandingan olahraga nasional, ada kan dayung gitu. Biasanya kalau mereka mau maju, dayungnya itu ada kanan kiri, mereka akan mendayung sama-sama. Ya misalnya baratnya begini, ya. Gak mungkin ada yang ke sini, ada yang ke sana, saudara. Itu akan berlawanan, saudara, harus searah. Kita pun berenang kan begini ya saudara ya. Ya gak mungkin ada yang kita berani tapi dia juga di tangan kita kan, gak mungkin. Semuanya harus searah. Dan demikian juga lah dalam kehidupan kita, kalau namanya berjuang, harus di dalam kebersamaan, harus dalam kesatuan. Ada kalanya rumah tangga tidak mengalami progres dalam keluarganya, karena ya suami jalannya kemana, istri maunya kemana. Akhirnya bekerja karena gak sejalan, gak bersama, gak sehati, akhirnya gak mencapai apa-apa. Tahun berganti tahun, atau sebulan minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ya biasa-biasa saja karena kemajuan. Kenapa? Karena istri punya keinginan sendiri, suami punya keinginan sendiri, nggak satu bersama-sama. Akhirnya tahun berganti tahun, semuanya biasa-biasa saja. Nggak ada perubahan apa, nggak ada kemajuan, nggak ada kemenangan. Kenapa? Karena semuanya dijalani dengan kemauannya masing-masing, tidak ada kebersamaan, tidak ada kesatuan. Nah tentunya saya bicarakan ini bukan jemaat Surya Pengharapan. Jemaat Surya Pengharapan, jemaat yang bersama dan bersatu, dan semua keluarga dalam kebersamaan dan kesatuan. Amin. Dan kita harapkan ada kemajuan. Dan semua kita, Tuhan bawa supaya bertindak dalam kebersamaan. Bangun relasi kita dengan orang-orang yang bergerak bersama-sama dan bersatu. Dan saudara kasih Tuhan dilakukan oleh Yosua dan mereka mengalami kemenangan. Apa mereka lakukan? Saya sampaikan ada dua hal. Pertama itu mereka bekerja, sama-sama bekerja. Mereka bekerja dalam kesatuan. Perhatikan dengan baik, saya akan bacakan bersama-sama. Dikatakan begini. Peperangan Yosua di Rafidim tersebut, mereka sama-sama bekerja. Katakan sama-sama bekerja. Semuanya bekerja, tidak ada penonton. Musa berkata, kamu besok pergi berperang ya Yosua. Saya, Harun dan Hur akan naik ke atas bukit. Semua mereka berperang. Semua mereka melakukan bagian mereka. Tidak ada yang menjadi penonton, apalagi menjadi komentator. Saudara, aku kan seringkali di dalam suatu gerakan banyaknya komentator, saudara. Iya, memang sekarang butuh komentator. Kalau misalkan di YouTube butuh komentator, tolong komentar ya, gitu ya. Butuh komentator, saudara. Dibutuhkan sekarang berharga di komentator. Tapi namanya untuk perjuangan, komentator itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ya memang ada manfaatnya. Tapi dalam hal apa yang dilakukan oleh Yosua sama Musa, tidak ada yang menjadi komentator doang, hanya ngomong gitu ya, hanya komentarin, kurang begini, kurang begitu, harusnya begini, harus begitu, harusnya jangan Yosua dong, yang lain dong, ini lebih hebat, ini lebih pintar. Oh enggak ada komentar begitu. Enggak ada menjadi penonton, tapi apa yang terjadi? Dikatakan mereka, Yosua dan tim maju dalam peperangan, Musa dengan tim naik ke atas gunung. Ini namanya sama-sama bekerja. Katakan sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Jadi jangan ada yang jadi penonton. Tuhan mau baik berkas Tuhan supaya kita mengalami progres, mengalami kemajuan, mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, sama-sama bekerja. Maka dalam Alkitab, misalnya dalam keluarga, Tuhan mengatur apa yang menjadi peran oleh peran istri, apa menjadi peran daripada suami, apa peran menjadi anak-anak. Semua ada peran. Nggak ada dibutuh. Kamu jadi anak, jadilah penonton di rumah tangga. Lihat aja papanya, mamanya. Berantem apa enggak? Akur apa enggak tuh.
Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu juga peran. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Itu peran semua. Semua harus melakukan perannya. Kalau terbalik, saudara, hai suami, hormatilah istrimu. Misalnya begitu ya. Padahal sebenarnya, hai suami, hai istri, hormatilah suamimu. Istri yang suruh menghormati istri, kan? Istri yang suruh menghormati suami, maksud saya, saudara. Iya kan? Tapi kalau terbalik, hai suami, hormati saya sebagai istri. Baru datang suami bilang, iya, hai istri, kasihilah saya. Terbalik, saudara. Atau misalkan anak bilang, hai orang tua, hormati saya sebagai anak. Enggak, ayatnya enggak begitu. Justru anak disuruh menghormati orang tua. Nah, semua ada perannya dan harus berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam segala peperangan yang kita lihat dalam dilakukan oleh Yosua dan Musa ini. Musa naik ke atas bukit bersama Harun dan Hur. Yosua turun ke lapangan. Saya mau bertanya sekarang. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanya, dibuat misalnya perang. Ini perang sungguhan, bukan drama. Mau jadi Yosua bersama dengan tim atau menjadi Musa bersama dengan tim? Nah, ini saya tanya dulu. Ini ada peperangan nih, peperangan orang Amalek nih. Dan Musa bilang, kamu turun besok ya ke lapangan ya. Kumpulkan orang-orang yang bisa kita bawa berperang. Kalian berangkat, saya dan Harun dan Hur di atas gunung, bukit. Saya bertanya, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Timnya Yosua atau timnya Musa? Mungkin ada yang berkata begini, saya mau jadi timnya Musa aja. Kenapa? Enak di atas gunung, hanya lihat perang doang. Kan gak apa-apa. Ya kan tinggal lihat. Nah, nanti saya jelaskan biar Bapak Ibu tahu. Atau mungkin berkata, saya ikut timnya Yosua aja lah. Enak pas dalam peperangan, langsung ke medan perang, langsung berjuang. Enak begitu semua. Itu terserah Bapak Ibu memutuskannya. Tapi saya beritahu Bapak Ibu dan Tuhan, mereka semuanya gak ada protes. Mereka semua sama-sama kerja. Katakan sama-sama kerja. 1, 2, 3. Sama-sama kerja. Gak ada protes-protesan. Yang satu melakukan bagiannya, yang satu melakukan bagian mau dimanapun, yang penting mengerjakan sama-sama. Tapi Bapak Ibu dan Tuhan, saya mau katakan, mereka sama-sama bekerja, tapi yang kedua, mereka bekerja dalam kesatuan. Walaupun Yosua ada di medan peperangan, Musa ada di atas bukit, mereka semuanya sama-sama bekerja, tapi mereka juga bekerja dalam kesatuan. Kok bisa Pak Pendeta mengatakan begitu? Perhatikan dengan baik ayatnya. Dikatakan, waktu Musa ada di atas bukit, dan tangannya terangkat, siapa yang menang? Siapa yang lebih kuat? Israel lebih kuat. Tapi waktu itu tangannya turun, siapa yang lebih kuat? Amalek. Berarti mereka ada terkoneksi satu yang lain? Ada saudara terhubung satu dengan yang lain. Artinya mereka harus bersatu, mereka harus bergerak bersama-sama, berada dalam kesatuan, sehingga mereka bisa meraih kemenangan. Dan waktu mereka bergerak dalam kesatuan, kemenangan terjadi. Di dalam ayat 13 terjadi adalah karena Yosua terus berperang di lapangan atau di medan peperangan, tapi Musa, Harun dan Hur terus juga bergerak di atas bukit melakukan apa yang menjadi bagian mereka, supaya tangan Musa tidak turun. Akhirnya Harun dan Hur ada di sebelah kanan dan kiri menopang tangan Musa. Berarti tangan mereka terangkat juga nggak? Iya kan? Duduk di batu. Atau kita mau buat dramanya dulu, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, Musa duduk di atas batu, karena dia ambil batu untuk duduk dan diangkat tangannya. Berarti tangan Yosua, tangan Musa terangkat, yang mengangkat sebelah kanan adalah Harun atau Hur, karena nggak dikasih tahu kanan kiri di mana ya, nggak ada ayat, tapi sebelah kanan, sebelah satu sisi yang lain, diangkat sama-sama. Berarti mereka capek juga. Harun dan Hur capek nggak? Capek juga. Memang tidak langsung menghadapi pedang. Tapi saudara angkat tangan 1 hari sampai sore, ini ayatnya. Kalau saudara mau coba nanti di rumah, ya coba berdiri dulu dan ini dan mengangkatnya bukan di tempat yang ber-AC, bukan di tempat yang panas, saudara. Iya kan? Wow, pegang hadis saudara. Capek nggak? Tapi mereka harus melakukan itu karena kalau tangan Musa turun, kalah Yosua. Tapi kalau tangan Musa terangkat, menang Yosua. Mereka bersatu, berhubungan satu dengan yang lain. Dia harus diangkat. Dan saya selalu mengingat Bapak Ibu dan Tuhan, kalau Yosua berperang di tempat lapangan, Musa diangkat tangannya sama Harun dan Hur. Di situ tempatnya panas, berkeringat. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, saudara. Ngerti maksud saya?
Musa ya biar juga nabi besar ya tetap juga Musa. Keringat itu keringat siapapun tetaplah berbeda saudara ya. Apalagi udah panas begitu. Dan Harun pun ada sebelah kanan. Coba kalian sadar, aduh gangguan nih, dilepaskan di tangan Harun. Tangan Musa turun saudara. Tapi enggak tuh, satu hari ditangkap lagi. Walaupun ada tantangan, ada risiko, lanjut Musa. Pokoknya enggak apa-apa. Harun. Walaupun udah gini-gini saudara. Ini analisa Alkitab tidak mencatatnya. Jangan sampai bilang, wah kata Pak Torang, keteknya Musa bau. Jangan. Enggak ada saya mengatakan begitu. Tapi saya beritahu, tidak mudah saudara. Namanya orang kalau sudah berjemur, jangankan 1 hari, 1 jam saja udah keringatan kan? Capek nggak? Capek saudara. Tapi dilakukan semua. Artinya mereka bersatu. Harun dan Hur bersatu dengan Musa satu tim. Yosua bersama dengan timnya bersatu juga berperang. Dan Yosua, Harun, Musa juga Hur bersatu juga, semua mereka dalam kesatuan. Satu kesatuan bersama-sama. Untuk apa? Mereka berperang, melakukan perjuangan itu, dan mereka menang karena mereka bersatu bersama-sama umat Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, saya sampaikan kita perlu bertindak di dalam kebersamaan dan juga dalam kesatuan. Karena dikatakan bahwa dengan Tuhan secara tujuan mereka bersatu untuk menang, dan sesuai fungsi juga mereka melakukan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang saling menonjolkan diri, tidak ada yang tapi mereka saling menopang. Komunikasi terjaga dengan baik. Kenapa saya katakan komunikasi terjaga dengan baik? Perhatikan dengan baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau Yosua disuruh oleh Musa untuk pergi ke lapangan, komunikasi mereka tidak baik, Yosua bisa berkata begini, tunggu dulu bos. Saya sih bukan gak hormat, tapi kan ini pedang nih. Komandan hanya di atas, enak sekali. Iya kan? Tapi karena komunikasi mereka baik, dia sudah mengerti. Musa mengatakan seperti itu, tidak ada maksud jahat terhadap Yosua. Dan memang tidak ada maksud jahat Musa kepada Yosua kan? Dan mereka mengerti komunikasi mereka baik dan saling percaya satu yang lain. Dan mereka bekerja dalam kesatuan, di dalam kebersamaan. Kenapa? Karena mereka juga punya komunikasi yang baik, saling terjaga dengan baik, dan mereka semua saling terhubung satu yang lain. Saudaraku, saya beritahu, kita sebenarnya sebagai keluarga Allah dalam jemaat MDC Surya Pengharapan ini, kita semua saling terhubung secara kerohanian. Secara keluarga kita sebutkan keluarga Allah, kita terhubung. Dan sebenarnya Tuhan juga mau kita bergerak bersama-sama, tapi juga bergerak dalam kesatuan untuk mewujudkan dan menyatakan kerajaan Allah semakin diperlebar di dalam kehidupan kita. Saudara setuju? Amin. Tuhan tidak mau kita biasa-biasa saja seperti ini karena ada masalah, persoalan seperti yang sekarang. Wah, nggak mungkin lagi maju. Udah, biarin saja lah. Kita harus saling menopang satu yang lain. Kita harus bergerak dalam kebersamaan. Kita harus bergerak dalam kesatuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga, untuk jemaat, untuk gereja kita, kita kerjakan bersama-sama. Karena kalau kita bertindak dalam kebersamaan, kita bertindak dalam kesatuan, kemenangan dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh Yosua bersama dengan tim. Saudaraku, kalau perhatikan ayat 13, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dulu bersama-sama. Lihat apa yang saya mau sampaikan. Dikatakan dalam ayat 13 begini. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Siapa yang mengalahkan Amalek? Di situ tuliskan. Siapa yang mengalahkan? Jangan ragu-ragu. Siapa yang mengalahkan? Yosua. Alkitab mencatat demikianlah Yosua. Saya bertanya sekarang. Sesungguhnya siapa sih yang mengalahkan orang Amalek itu? Apakah hanya Yosua? Enggak. Musa juga punya peran besar. Dan tentunya karya Tuhan yang tidak bisa kita hindarkan dan kita tidak abaikan. Tapi dituliskan nama Yosua. Coba kalau saya tanya begini, Musa bilang begini, ini nggak benar nih. Masa nama Yosua juga dituliskan? Tulis nama saya dong, gitu. Nama gua dong. Kami 1 hari di atas gunung nih, keringat nih, gitu. Begitu? Nggak penting bagi mereka. Dan saudaraku, seringkali terjadi masalah di dalam kehidupan ini. Dalam perjuangan ada banyak kekacauan karena apa? Semua mau cari nama seperti orang-orang Babel itu. Mereka mau cari nama. Saudara bisa beritahu, nama kita dituliskan atau tidak dituliskan, dihargai atau tidak dihargai. Kalau kita berbuat sesuatu, percayalah Tuhan pasti mencatatnya, Tuhan pasti memperhitungkannya. Yang percaya kata nama. Gak usah saudara ditulis nama atau tidak tulis nama, nggak masalah.
Emangnya kalau ditulis nama kita nggak ada berjuang, kita menjadi pejuang begitu? Atau kita berjuang tapi nggak tulis nama kita, jadi nggak berjuang begitu? Nggak mau. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu contoh misalnya, saya tuliskan nama saya, tulis pendeta atau tidak ditulis pun catat pendeta. Jangan sampai saya tulis misalnya Hatorangan Situmorang, nggak ditulis pendeta, maka jadi nggak pendeta lagi. Wah ini nggak pendeta ya, kenapa? Nggak ada tulisan pendetanya, jadi nggak pendeta. Atau misalkan saya mau misalkan pendeta Manorang Panggabean jadi pendeta gitu, yang nggak bisa dong, orang nggak sekolah pendeta. Jangan karena dituliskan atau tidak dituliskan, itu tidak masalah. Tapi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itulah yang memang menjadi catatan bagi Tuhan dan menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kita. Misalkan begini, oh Torang pemain keyboard, Pak Torang pemain keyboard, apakah saya pemain keyboard? Enggak, yang main keyboard tadi Pak Panggabe ya. Jadi kalau saya misalkan dibuat upah misalnya, upah untuk bermain keyboard, Tuhan siapkan, katakan begitu ya. Tuhan akan salah, Tuhan mesti kirim buat Pak Panggabe, bukan buat saya. Tapi kalau misalkan berkat untuk yang berkhotbah, ya nggak bukan buat Pak Panggabe, dong buat saya, orang saya yang berkhotbah. Walaupun ditulis misalkan ada buku, oh yang khotbah hari ini Pak Panggabean, yang main keyboard Pak Torang, dituliskan, kita tuliskan, bisa kan ditulis namanya juga laporan, bisa jadi buat laporan kan bisa aja. Tapi Bapak Ibu guys Tuhan, kalau bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah bisa dikelabui. Semua yang berjuang, semua yang berkat dalam kebersamaan dalam kesatuan akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun hanya nama Yesus tuliskan, tapi Tuhan tahu yang berjuang untuk mengalami kemenangan itu. Ada Musa, ada Harun, ada Hur, ada nama-nama orang yang tidak dituliskan yang berperang bersama dengan Yosua, tapi mereka semua berperang dan semua mereka mengalami kemenangan, mengalahkan rakyat daripada orang-orang Amalek. Ini sebenarnya termasuk gaya bahasa, saudara. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan. Misalnya contoh begini, Indonesia menang mengalahkan Cina pertandingan badminton. Yang menang berapa orang sih sebenarnya pernah melihat badminton itu? Campuran ganda misalnya, berapa orang sih? Hanya 2 orang. Single misalnya, siapa sih? 1 orang doang. Tapi Indonesia menang. Ini kan gaya bahasa. Tapi semua menang. Tapi kalau kalah, Indonesia kalah misalnya gitu ya, melawan pertandingan bola dengan Singapura, misalnya dengan Singapura aja, kalau yang lain lebih kalah lagi nanti soalnya. Ya kalau kita misalkan MU itu udah lebih kalah lagi. Dengan Singapura kalah, gitu. Indonesia kalah. Yang bertanding main bola berapa orang sih? 11 orang ya. Tapi yang 11 orang bertanding, Indonesia kalah. Ini kan hanya satu ungkapan saja, saudara. Tapi kalau misalkan secara tertulisnya, siapa yang bertanding? Mereka yang bertanding. Gaya bahasa. Tapi saya beritahu, yang penting di sini adalah bukan siapa yang boleh tuliskan nama kita tertulis apa tidak, tapi kalau kita berkarya, bergerak bersama di dalam kebersamaan dan kesatuan, apapun yang kita kerjakan, nama kita ditulis apa tidak ditulis, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena tujuan kita adalah untuk meraih kemenangan, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti memberkati orang yang bergerak dalam kebersamaan dalam kesatuan, karena itu janji Tuhan bagi kita. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, gereja kita, keluarga kita, saya mau mengajak kita semuanya pada bulan-bulan ini. Mari kita membangun kebersamaan dan kesatuan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita membangun kesatuan dan kebersamaan dalam gereja kita. Untuk apa? Bukan hanya bersatu bersama untuk kumpul-kumpul. Mangan orang mangan yang penting kumpul, bukan begitu. Tapi kita kumpul, kita bersama-sama, kita bersatu untuk bertindak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberhasilan. Karena Tuhan mau kita mengalami progres dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita. Mari bertindak, bergerak bersama-sama. Jangan katakan, udahlah, jangan saya lah. Kadang-kadang begitu ya. Seperti Musa, waktu mau dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel, jangan saya lah. Janganlah, saya kan nggak pinter, saya kan nggak mampu. Tuhan juga tahu kita nggak pinter, saudara. Aku nggak pinter ngomong, kata Musa. Kira-kira Tuhan tahu nggak bagaimana kondisi Musa sebenarnya? Tahu banget, tahu banget. Jangan nggak usah ngomong pun kita udah tahu. Tuhan langsung tahu semua kok. Iya kan? Kalau zaman sekarang mungkin ada datanya dilihat di komputer sudah terkonek seluruh dunia, mungkin zaman sekarang ya. Saya beritahu Tuhan itu dari dulu pun semua terkonek bagi dia, tahu semua kok. Waktu kita tidur, waktu kita jalan, waktu kita bekerja, dia tahu semua. Keadaan kita dia juga tahu semua. Tapi kalau dia mau memakai kita, apa karena kita hebat? Bukan. Justru karena dia mau berikan kita kesempatan untuk berkarya. Dia kasih kita kesempatan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan.
Apa yang bisa kita perbuat bagi Tuhan? Jadi bukan menjadi kita, wah bangga, oh saya begini loh, wah bangga. Ya bangga sih bangga, tapi bukan membanggakan diri. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, itu karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita bergerak bersama-sama di dalam kesatuan kita. Karena kalau kita bertindak di dalam kebersamaan, kemenangan akan terjadi. Perhatikan dengan baik, saya ulang lagi. Kalau kita bertindak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Dan yang paling penting lagi, waktu kita bertindak di dalam kebersamaan, waktu kita bertindak di dalam kesatuan, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Saya sudah buat perbandingannya tadi Bapak Ibu kasih Tuhan tentang Menara Babel dan juga tentang peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan orang Amalek. Menara Babel tidak disertai Tuhan, malah dikacaukan. Tapi persatuan dan kebersamaan orang-orang Israel melawan orang Amalek, Tuhan menolong dan Tuhan menyertai mereka. Tugas yang harus dilakukan apa dalam kebersamaan tersebut? Ini saya sampaikan. Lakukan bagian kita dengan mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan. Lakukan bagian kita dengan apa Bapak Ibu? Mengandalkan kuasa Tuhan. Saya sungguh tertarik di dalam bagian ayat ini. Diungkapkan lagi kembali bahwa waktu Musa mengangkat tangannya, itu bukan tangan kosong. Apa yang diangkatnya? Tongkat Allah di tangannya. Ingat itu. Tongkat Allah di tangannya. Jadi bukan hasil angkat, tapi dengan kata lain, mereka menang. Ya, memang karena mereka bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan. Tapi yang tidak kalah penting perlu diingat, karena mereka mengandalkan kuasa Tuhan. Apa hubungannya Pak? Saya mau sampaikan ceritanya bagi kita. Tentang tongkat Allah adalah lambang atau simbol kuasa Tuhan. Simbol kehadiran Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata kepada Musa pada saat dia dipanggil oleh Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dia berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat itulah aku menyatakan kuasa. Dan perhatikan dengan baik. Tongkat itu pernah berubah jadi ular dan kembali lagi menjadi tongkat. Dan apa yang terjadi? Tongkat itu juga yang melakukan tulah yang begitu banyak di Mesir, dan semua bisa melakukan hal-hal yang luar biasa melalui tongkat itu. Dan melalui tongkat itu juga bahwa Tuhan memakai menyatakan kuasanya untuk membelah laut Teberau sehingga bangsa itu bisa keluar dari perbudakan di Mesir, melewati laut Teberau yang sangat luas tersebut, dan mereka berjalan tanah yang kering. Tuhan memerintahkan pakai tongkat itu juga dia angkat dan dia membelah laut itu. Dan Bapak Ibu Tuhan, waktu mereka ada juga di Rafidim, mereka tidak mendapatkan air. Tuhan menyuruh pakai tongkat itu juga. Air keluar dari gunung batu pakai tongkat yang sama. Dan pada saat mereka berperang melawan bangsa Amalek, apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa tongkat Allah di tangannya. Dikatakan dalam ayat ke-8, Musa mengangkat tongkat Allah itu, dan sementara dia mengangkat tongkat Allah, mereka menang. Kalau tongkat Allah turun, mereka kalah. Dengan kata lain, waktu mereka bergerak di dalam kebersamaan dan kesatuan, mengandalkan kuasa Tuhan, katakan sama-sama, mengandalkan kuasa Tuhan, mereka menang. Dan Bapak Ibu Tuhan, saya beritahu, kita perlu bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan, tetapi bukan karena kekuatan kita, tapi kita bertindak melakukan bagian kita masing-masing. Kalau kita mengerjakan bagian kita masing-masing di dalam kebersamaan dan dalam kesatuan, kita mengandalkan kuasa Tuhan, jangan andalkan diri. Jangan andalkan diri kita, andalkan kuasa Tuhan. Biar Dia yang berperkara. Sepenuhnya bagian kita adalah kita bertanggung jawab melakukan bagian kita, dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan, dan Tuhan akan mengerjakan bagian dia bagi kehidupan kita. Wow, luar biasa saudara. Dan bangsa itu, bangsa Israel berperang. Yosua berperang. Musa atas gunung. Sekali lagi saya katakan, bukan karena dia mengangkat tangan Musa saja, tapi ada tongkat Allah. Perhatikan dalam ayat ke-8. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim, dan dikatakan Musa berkata kepada Yosua ayat 9, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa tidak berkata begini, tenang, kalian maju aja ya. Saya akan naik ke atas gunung, saya akan berikan strategi perang, dan saya sudah tahu cara-caranya, tenang aja. Saya sudah berpengalaman. Dia tidak mengandalkan pengalaman, tapi dia berkata, kamu berperang ya Yosua ya. Pergi bersama dengan orang-orang yang kamu pilih, dan saya akan naik ke atas gunung mengangkat tongkat Allah. Artinya apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan,
Apapun pergumulan, persoalan, apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita, mari terus kita mengandalkan kuasa Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak, saya tidak kuat. Saudara berkata, saya beritahu, saya juga tidak kuat. Mungkin engkau berkata, saya tidak mampu. Saya berkata, saya juga tidak mampu. Tapi saya berkatakan, walaupun kita tidak kuat, walaupun kita tidak mampu, dengan baik andalkan Tuhan. Lakukan bagian kita. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan di dalam kebersamaan dan kesatuan. Lihatlah, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kemenangan terjadi atas orang Israel. Kemenangan dari Tuhan terjadi juga bagi hidup kita semua, bagi saudara dan saya. Kesulitan yang ada ini kita akan lewati dengan kemenangan. Tapi cara yang harus dilakukan adalah mari kita bergerak, bertindak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, dan kita mengandalkan kuasa Tuhan. Di rumah kita masing-masing, saudaraku, saya mendorong seluruh jemaat MDC Surya Pengharapan, setiap keluarga-keluarga, mari membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan. Dengan cara mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, memohon berkat Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah kita minta kepada Tuhan supaya Dia yang berperkara dalam kehidupan kita. Kita bawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan keadaan, jangan mengandalkan situasi ekonomi, tapi mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala keadaan. Karena Tuhan sanggup untuk menolong dan sanggup untuk melakukan apapun yang Dia bisa kerjakan bagi kehidupan kita. Suatu ketika Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu cerita. Suatu kisah cerita yang mungkin sebagian kita juga pernah mendengarkannya. Ada seorang anak, ibunya sakit malaria. Dan dia pergi ke rumah sakit meminta obat malaria. Dan waktu pas saat nama ibunya disebut, dan apa yang terjadi, anak ini langsung cepat-cepat ambil obat malaria, obat tersebut di atas meja dan dia pergi ke tempatnya. Tempatnya di desa yang sangat terpencil. Perjalanan sekitar 2 jam baru dia bisa sampai ke tempat tersebut. Dan apa yang terjadi? Kira-kira sore hari, petugas rumah sakit berkata, ada obat di rumah sakit, ada obat malaria yang tertinggal, sementara yang hilang adalah obat disinfektan. Dan mereka menyadari bahwa disinfektan tersebut itulah yang dibawa oleh anak itu, obat malaria tidak dibawa. Dan mereka melihat sudah jam 5 sore. Dan waktu mereka lihat jam 5 sore, berarti diperkirakan anak itu sudah sampai di desanya. Dan itu mereka mau kejar, tapi mereka tidak bisa karena tempatnya tidak tahu dengan jelas alamatnya. Mereka berpikir, waduh, kalau disinfektan dikasih kepada ibunya yang sakit malaria, maka ibunya pasti akan mengalami masalah yang besar. Karena itu tidak bukan menjadi obat malaria. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu mereka berkata begini, waduh, kita nggak ngerti apa-apa lagi. Kalau itu terjadi, ini menjadi masalah yang besar. Lalu apa yang kita harus lakukan? Biar rumah sakit berkata, kita berdoa. Kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa, saudara. Mereka berdoa sederhana sekali. Mereka berkata begini, Tuhan, tolonglah supaya disinfektan itu tidak jadi diminum oleh ibu yang sakit itu. Tolonglah supaya disinfektan itu tidak jadi diminum oleh ibu yang sakit itu. Kepada Tuhan kami berdoa, kami sudah salah, ampuni kami Tuhan. Amin. Karena itu sudah malam. Besok harinya, anak yang kemarin datang mengambil disinfektan tersebut yang salah ambil, harusnya mengambil obat malaria, datang ke rumah sakit pagi-pagi buta dan mengetok-ngetok rumah sakit dan berkata, maafkan saya. Dan dia nangis, dan petugas rumah sakit, dokter yang bertugas kemarin itu berkata begini, aduh, ada apa nak? Sang dokter sudah ketakutan, anaknya juga sudah pucat dan berkata begini, Pak, tentang obat yang kemarin saya ambil. Dokter merasa tentang obat, jangan-jangan sudah diminum ini disinfektan ini. Dia berkata begini, dokter, saya mohon maaf. Saya mohon maaf, kemarin sudah mau sampai di rumah kami. Apa yang terjadi? Saya karena sambil berlari, ingin ibu saya cepat sembuh. Saya berlari-lari, waktu datang dari rumah sakit mau ke rumah saya terjatuh dokter. Dan obat yang saya bawa itu pecah dan tumpah semua isinya. Waktu dia berkata seperti itu, dokter berkata, jam berapa itu dek? Anak itu berkata, ya sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Dokter baru ingat, saat itulah mereka berdoa. Mereka berdoa bersatu hati bersama-sama di rumah sakit. Berdoa bersama-sama supaya obat itu jangan jadi diminum oleh rumah sakit itu. Dokternya berlutut dan dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan. Dan ditanya lagi kepada anak itu, nak, mau tanya jelas kapan kejadiannya?
Anak ini menjadi dan menangis berkata, dokter mohon maaf, saya butuh obat untuk ibu saya karena kemarin saya jatuhkan karena udah sore. Kalau saya datang lagi tadi malam, gak sempat dokter karena perjalanan jauh 2 jam dan juga gelap. Jadi makanya saya datang pagi-pagi dokter. Mohon maaf dokter, kata anak ini. Sang dokter memeluk anak itu dan berkata, ini nak obat nih, bawa ke ibumu dan diberikanlah obat malaria yang sungguh buat ibu itu. Saudaraku yang mau sampaikan begini. Kuasa Tuhan itu masih nyata sampai sekarang. Amin. Kita lakukan bagian kita. Waktu pada saat mereka mengalami masa-masa yang genting, pihak rumah sakit berdoa, Tuhan tolonglah. Supaya ibu jangan sampai meminum obat tersebut, meminum hal tersebut, supaya Tuhan tolong ampuni kami sudah salah. Mereka hanya berkata demikian, tapi mengakhiri terus saya sampaikan, mereka semua di rumah sakit itu bersatu hati, bersama-sama berdoa, mengatakan Tuhan, dalam yang terjadi pada saat yang sama kuasa Tuhan nyata, karena memang Tuhan memberkati kebersamaan, memberkati kesatuan yang dilakukan dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita membangun. Maka saya katakan Bapak Ibu guys Tuhan, kita perlu membangun kebersamaan kita dalam doa-doa kita. Mengapa saya selalu mendorong Bapak Ibu bersatu hati untuk terus join dalam kesan yang kita laksanakan. Bukan hanya menambah kegiatan kita, tapi setiap kesan yang kita laksanakan, saya rindu dan supaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama, bersama-sama berdoa, saling mendoakan satu yang lain. Karena saya percaya sampai hari ini, di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, di dalam doa-doa yang kita naikkan, Tuhan menjawab doa-doa kita dan Dia tidak pernah mengecewakan orang berharap kepada. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau selama ini engkau merasa tidak ada orang yang peduli kepadamu, tapi saya beritahu, mari membangun diri kita untuk bangun kebersamaan. Mari membangun diri kita dalam kesatuan. Karena waktu kita membangun kebersamaan dan kesatuan, bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan, dan sesuai dengan kehendak Allah, dan kita lakukan dengan mengandalkan kuasa Tuhan, lihatlah kuasanya akan nyatakan bagi kita. Bangsa Israel menang melawan orang Amalek. Karena apa? Mereka melawan Tuhan. Diangkat tongkat itu. Kalau saya bisa tafsirkan dengan hal yang lain, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya pakai istilah Tuhan walaupun ayatnya tidak dicatat. Tapi dengan mengangkat tongkat Allah, memang menjadi lambang kehadiran Allah, lambang kuasa Allah tersebut, mujizat terjadi di sana, mereka menang. Saudara guys Tuhan, sepertinya kita lihat tidak ada koneksinya atau hubungannya antara di atas bukit Musa bersama Harun dan Hur dengan Yosua, tapi sebenarnya karena mereka mengandalkan kuasa Tuhan, semuanya akan terhubung. Dan kalau saudara kita berdoa di tempat ini, mendoakan saudara kita ada di pulau yang lain, ada di kota yang lain, jangan saudara berpikir gak ada gunanya terlalu jauh. Saya beritahu kepada Tuhan, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi Tuhan. Kuasanya bisa terjadi dimanapun kita berada. Makanya saya katakan kepada Tuhan, waktu kita beribadah melalui Zoom seperti ini, saya mau sampaikan kepada saudara supaya saudara jangan tawar hati dan lemah hati. Karena Tuhan sanggup melawat saudara dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, Dia sanggup untuk menjamah, sanggup melawat kita. Yang terpenting adalah kita bergerak dalam kebersamaan, kita bergerak dengan kesatuan, dan lihatlah mujizat pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi orang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Dia pasti sanggup menolong kita, sanggup melakukan kuasanya bagi kita, karena Dia tidak pernah dibatasi oleh apapun. Apakah karena Yosua di lapangan, Musa di atas, terbatas gitu? Ternyata dampak dari Musa kepada Yosua sangat besar. Jauh loh saudara, di atas bukit loh saudara. Saya beritahu, walaupun yang satu di Purwakarta, satu di Jogja, satu di Surabaya, walaupun ada satu di Cikampek, dimanapun kita berada, percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, bersatu dalam doa kita, bersatu dalam gerakan kita, bersatu dalam tindakan kita, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dan tidak semuanya akan mengalami dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan, saya mau sampaikan penerapan bagi kita dengan cepat. Saya mau sampaikan ini penerapannya. Tolong tayangkan Pak Lambert di monitor. Saya akan membacakan dengan cepat. Yang pertama adalah bangunlah kebersamaan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Bangunlah kebersamaan dan kesatuan dalam kehidupan kita. Iblis paling tidak suka kesatuan. Kenapa? Karena kalau anak-anak Tuhan bersatu, anak-anak Tuhan kompak, maka iblis tahu berkat akan turun. Itu keinginan iblis, makanya dikacaukan semua. Dibuatlah berantem, ribut, ada konflik, hal yang sepele bisa menjadi masalah besar, ya kan? Hal-hal yang kecil aja misalkan, bisa jadi berkembang hal yang menjadi besar. Masalah itu kerjaan iblis,
Tapi Tuhan mau kita bersatu, kita bersama. Karena kalau kita bangun kebersamaan dan kesatuan, maka Tuhan akan menyatakan berkat bagi kita. Yang kedua, biasakan diri dalam segala tindakan selalu meninggikan dan mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Aku boleh dengan katakan, Tuhan, aku butuh pertolongan. Aku butuh penyertaan. Seperti Musa berkata begini, janganlah suruh kami pergi kalau engkau tidak menyertai kami. Masih ingat dia di rumah Hadim beberapa waktu yang lalu ya. Musa mengatakan begitu. Supaya bangsa-bangsa lain tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami menjalani semua ini. Kenapa? Karena dia mau mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kemampuannya, bukan mengandalkan pengalamannya. Dia orang yang sangat terpelajar di Mesir, tapi bukan mengandalkan semua pengalamannya. Karena dapat dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, lakukan bagian tugas dan bagian kita yang dengan ketulusan yang kesungguhan hati. Lakukan saja, apa yang bisa kita lakukan. Pak, saya hanya bisa buat ini, ya lakukan saja. Saya sebenarnya sederhana, lakukan saja dengan tulus saja. Karena nggak perlu harus semua kita sama. Nggak semua harus di medan perang, nggak semua harus di atas bukit. Ada yang di atas bukit, Musa, Harun dan Hur. Seperti yang saya katakan tadi, Harun dan Hur sederhana pekerjaannya kan. Hanya angkat tangan Musa doang. Kelihatannya sederhana, tapi juga kalau saya akan berada itu tidak mudah. Tapi ya udah, lakukan aja. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya bisanya apa ya? Yang bisa buat apa saya? Kalau misalnya hanya berdoa, ya berdoa. Kalau misalnya hanya bisa berjalan, ya berjalan. Saudara tahu tentang kisah yang pernah saya ceritakan tentu bagi kita, atau ungkapan begini. Kalau saudara bisa terbang, terbanglah untuk mencapai kemajuan. Tapi kalau nggak bisa terbang, berlari. Kalau nggak bisa berlari, berjalan kaki. Nggak bisa berjalan kaki juga, ya merangkak. Nggak bisa juga merangkak, ya merayap. Yang penting, engkau mengalami kemajuan tadi. Artinya apa? Ada upaya. Ada tindakan, jangan berdiam diri. Kenapa? Saya berulang kali katakan, garis finish tidak pernah mendatangi pelari. Tapi pelari harus berada di garis finish. Di garis finish ada piala. Di garis finish ada kemenangan. Di garis finish ada keagungan. Tapi Bapak Ibu Tuhan, garis finish tidak pernah mendatangi pelari. Tapi pelari yang harus mendatangi garis finish. Sampai di sana dia akan mengalami hal-hal yang sudah disediakan oleh panitia. Kemenangan demi hadiah di sana. Dan apa yang terjadi? Lakukan bagian kita. Itu ini. Yang keempat, berikan dirimu terlibat dalam peperangan Tuhan. Yosua memberikan dirinya terlibat. Orang-orang pilihan memberikan dirinya terlibat. Dan juga Musa, Harun dan Hur memberikan dirinya terlibat. Jadi sekali lagi, tidak ada menjadi penonton. Tidak ada menjadi komentator. Tapi semua bergerak bersama-sama. Dan dengan baik, Bapak Ibu sudah dengar dengan baik. Dalam kemenangan dan keberhasilan yang dicapai senantiasa mempermuliakan Tuhan. Harus Tuhan dimuliakan, bukan kita. Harus Tuhan dimuliakan. Karena saya percaya Bapak Ibu Tuhan, Dia yang akan menolong kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi tantangan persoalan di Bapak Ibu dalam hari ini, jangan menyerah. Katakan sama-sama, jangan menyerah. Jangan menyerah, tapi bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan. Karena Tuhan yang kita andalkan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan menyerah. Katakan kepada diri kita, saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, tolong tayangkan di layar, saya mau sampaikan kepada kita semuanya Bapak Ibu. Jangan menyerah. Katakan kepada diri kita. Sekarang taruh tangan kanan kita di dada kita masing-masing. Katakan jangan menyerah. Katakan sama-sama, jangan menyerah. Katakan aku tidak akan menyerah. Semua kita yang di rumah, katakan aku tidak akan menyerah. Kenapa? Karena kalau kita bertindak di dalam kebersamaan, di dalam kesatuan, Tuhan akan menolong. Maka saya katakan, bangun kesatuan, kebersamaan yang bisa kita bangun dan alami kemenangan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara. Karena Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan persoalan, karena Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Kalau Tuhan izinkan persoalan bukan supaya kita hancur, bukan. Tapi supaya kita mengalami kemenangan. Dan kita memiliki kisah yang bisa kita ceritakan memberkati semua orang. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak ibu bapak bernyanyi bersama-sama. Menyanyikan nyanyian dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian ini dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Dan kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Tuhan punya rencana. Sama kita menyanyikan dari awal ya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Nyanyikan bersama-sama apapun. Yes. Maksud jahat sebab itu pulang lakukan semua dengan Tuhan. Aku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Aku percaya menyerah, tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Amin. Pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara berkasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan dengan mengadakan kuasa Tuhan. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, dan saya mau mengajak Bapak Ibu pagi hari ini berdoa bersama-sama di dalam kesehatian, mengandalkan kuasa Tuhan. Terus sebabnya Bapak Ibu yang ada di rumah, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, supaya Tuhan membawa kita bergerak dalam kebersamaan, bergerak dalam kesatuan, keluarga kita diberkati Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah ini, kita bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu berkenan, bukalah kamera saudara, dan saya akan mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama pada pagi hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan pagi hari kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajar kami semua bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan, dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya membawa seluruh jemaat-Mu bergerak dalam kebersamaan, kesatuan, dan mengandalkan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah yang dihadapi, hamba berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kemenangan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Jika ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mulai pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis usaha, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Kristus, bawa seluruh jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan, karena bergerak bertindak dalam kebersamaan dan kesatuan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kesatuan, kebersamaan dari Tuhan tercurah dalam setiap keluarga, di dalam kehidupan kami, kesatuan dalam tempat bekerja, kebersamaan dalam semua bisnis, kebersamaan yang baik dalam keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan kemenangan. Kalau bangsa Israel mengalami kemenangan melawan orang Amalek, kami tahu ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Pada saat ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami mengandalkan Tuhan, terjadilah mujizat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sekali lagi kami berdoa, jamah yang sakit dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan pemeliharaan Tuhan nyata. Kemenangan dari Tuhan terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara PS Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita, di akhir ibadah kita, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa, menyerahkan seluruh jemaat sudah pengharapan.
Engkau yang menolong mereka, setiap yang join pada pagi hari ini, ataupun mereka sedang dalam pekerjaan sehingga tidak dapat join di dalam ibadah ini, kami berdoa Tuhan tolong. Tuhan memberkati engkau saudara-saudaraku. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.